rumah, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Echa dalam Daikin Perfecting the Air. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai Daikin Maintenance Service. Dan untuk mendukung pembahasan kita hari ini, kita akan mengundang seorang expert dari Daikin, yakni Bapak Andi Ibrahim, selaku Daikin Manager Maintenance Service Indonesia. Andi, apa kabar? Baik, Bu Echa. Ngomong-ngomong nih Pak, sebelum kita akan ngobrol lebih lanjut soal Daikin Maintenance Service ya, saya mau nanya dulu, lagi ngerjain apa Pak? Ya, di masa sedang pandemi corona ini, kami sedang memfokuskan kegiatan pekerjaan agar tetap terus berjalan dengan mengatur schedule dan melengkapi teknisi kami dengan perlengkapan APD agar dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen. Oke, dan tentunya mengontrol itu semua itu dari rumah ya Pak ya? Iya, tentu pastinya. Oke, dan seperti yang kita tahu bahwa Daikin ini tidak hanya menjual aircon ya, betul ya Pak ya? Betul, tidak hanya menjual dari AC unit aja, tapi sekarang lagi fokus untuk menyediakan service maintenance kontrak, betul nggak Pak? Betul, Bu Echa. Jadi selain Daikin mempunyai penjualan yang tinggi, kita juga berupaya meningkatkan kualitas performa dari maintenance service agar tercipta harmonisasi yang baik antara penjualan dan pelayanan. Oke, kayaknya langsung seru kalau kita bahas lebih detail nih Pak nih. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gimana kalau kita ngobrolnya sambil duduk aja? Boleh Pak, langsung aja. Oke, Pak Andi, seperti yang kita tahu bahwa untuk produk Daikin ini kualitasnya sudah nggak diragukan lagi ya. Nah, dengan kualitas produk-produk Daikin yang sudah sedemikian rupa bagus, sebenarnya apakah tetap perlu sih yang namanya kita maintenance secara rutin? Oh jelas itu perlu dong, sebab tujuan dari perawatan itu adalah untuk memperpanjang usia AC tersebut dan juga untuk menghindari bertambahnya biaya-biaya yang dari suku cadang dan kerusakan awal. Nah, ngomong-ngomong soal maintenance, untuk maintenance ini sendiri sebenarnya maintenance yang seperti apa yang ditawarkan atau diberikan Daikin sama user-usernya? Oke, Daikin itu mempunyai banyak menu yang ditawarkan kepada customer itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Seperti pertama kita mempunyai namanya cleaning service, kedua preventif, komprehensif, Daikin Cloud Maintenance System, duct cleaning, dan juga pergantian unit. Oke, ada hampir lebih dari 5 ya seperti yang tadi saya dengar. Nah, kalau Bapak nggak keberatan nih Pak Andi, mungkin bisa dijelaskan dengan sedikit lebih detail untuk beberapa menu tadi yang Bapak infokan, itu fungsi dan fasilitasnya sebenarnya seperti apa? Oke, Bu Echa, tentu. Untuk yang pertama kita mempunyai namanya menu cleaning, yaitu proses pembersihan evaporator indoor dan kondensor outdoor yang manfaatnya adalah untuk menjaga kebersihan udara dingin yang dihembuskan oleh AC ke dalam seluruh ruangan. Dan juga dengan unit AC yang bersih, otomatis kinerja AC tidak terlalu berat sehingga unit akan bertahan lebih lama. Oke, berarti umurnya jauh lebih panjang ya. Pastinya, Bu Echa. Dan kemudian kita mempunyai namanya menu preventive maintenance, yaitu proses pergantian part berdasarkan masa pakainya, sehingga kerusakan yang tiba-tiba itu dapat diminimalisir sekecil mungkin. Mungkin bahasa awamnya kita sebut dengan overhaul. Dan yang ketiga, kita mempunyai namanya Daikin Cloud Maintenance System, yaitu sebuah sistem yang kita gunakan untuk dapat memonitoring kinerja AC VRV dan juga beberapa memprediksi kerusakan dari part-part yang ada di AC dengan sistem online. Kalau Ibu Echa mengerti, mungkin sekarang sudah ada yang namanya Internet of Things. Betul, IoT ya Pak ya? IoT di masa sekarang ini. Daikin pun juga bisa dengan sistem ini. Sehingga AC merekam real time selama 24 jam proses kerja mereka. Nah, yang kemudian kita ada lagi namanya menu komprehensif atau kontrak dingin. Yaitu menu untuk customer yang sebenarnya nggak mau pusing sama budget dan tidak budget yang tidak diduga oleh AC-nya. Karena dalam menu ini sudah mengcover semua kegiatan maintenance seperti maintenance cleaning, DCMS, dan juga pergantian spare part apabila terjadi kerusakan. Oke, berarti itu all ya Pak ya? All in ya kalau yang ini ya? Betul. Dan yang terakhir kita mempunyai menu terbaru kita, duct cleaning atau pembersihan ducting. Ini menu yang ditujukan untuk seluruh customer yang menggunakan tipe AC ducting. Yang jarang sekali customer itu memperhatikan kebersihan di dalam jalur ductingnya. Padahal indoor air quality itu sebenarnya tergantung dari kebersihan unit dan ductingnya. Sedang untuk yang lainnya kita menyesuaikan dengan permintaan customer seperti pemeriksaan kualitas udara, kami juga bisa melayani dengan bekerjasama dengan laboratorium yang terkait. Oke, berarti untuk kualitas udara sendiri dalam sebuah ruangan ataupun pabrik ataupun apa yang bekerja sama yang menggunakan Daikin itu bisa dibantu untuk dicek juga ya? Kita ada bekerjasama, bisa dibantu. Biasa. Itu lengkap loh Pak, menurut saya dari semua yang tadi menu-menu Bapak informasikan itu semuanya cukup lengkap. Nah, mungkin Bapak bisa sharing juga sama kita semua itu untuk
project reference yang sudah pakai maintenance kontraknya Daikin ini sebenarnya apa-apa aja supaya kita kebayang? Sudah banyak sekali Bu Eca tentunya. Kita sudah bekerja sama dengan Pertamina, mungkin Ibu tahu Garuda Indonesia. Wah, itu perusahaan besar, Pak. Dan perbankan kita juga mengcover untuk BCA, BRI, toko buku Gramedia, untuk restoran KFC Hokben, Toyota Auto Finance, dan juga kita sebenarnya melayani untuk gedung-gedung perkantoran seperti perkantoran Wisma KI, Sahid Sudirman, TCC Batavia, dan Mangkuluhur Office Tower. Oh oke, berarti nggak hanya untuk proyek-proyek yang besar-besar aja ya Pak ya, tapi kayak untuk residensial pun bisa nggak Pak? Otomatis kita juga melayani proyek-proyek perumahan residensial. Oke, baiklah, kalau seperti itu saya sebagai pengguna AC Daikin yang berkecimpung di residensial itu berarti saya bisa pakai. Nah, untuk cara memperoleh atau supaya kita bisa nikmatin fasilitas maintenance kontraknya Daikin itu kita harus kemana Pak sebenarnya? Tentunya bisa langsung menghubungi bagian sales kami atau hubungi call center Daikin di bawah ini. Oke, di bawah itu saudara-saudara. Oke, nah berarti kalau untuk mendapatkan service kontrak maintenance itu kita cukup langsung telepon saja ke Daikin Contact Center dengan tadi nomor yang sudah Bapak sebutkan. Oke, sebelum saya akan mengakhiri dari diskusi kita pada hari ini, saya kembalikan lagi ke Pak Andi. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luaran sana? Oke, untuk para customer dan pelanggan kami, stay home, stay safe, dan biarkan Daikin yang datang kepada Anda. Oke, dan sekarang untuk Anda semua nggak perlu ragu lagi. Yang belum ikutan Daikin Maintenance Contract bisa langsung saja call Daikin Contact Center. Dan sepertinya kita harus mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Saya harap untuk diskusi kita pada hari ini membawakan banyak sekali hal-hal yang cukup lebih bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Andi atas waktu dan kerjasamanya. Dan kita akan akhiri terlebih dahulu untuk diskusi kita pada hari ini. Sampai ketemu di diskusi berikutnya.